Maraknya peredaran kosmetik ilegal harus diwaspadai, apalagi saat ini kaum hawa dengan mudah bisa mendapatkan kosmetik dengan belanja online. Hasil uji lab Badan POM Semarang menunjukkan terdapat kandungan merkuri di sejumlah kosmetik ilegal. Teliti sebelum membeli, jangan sampai cantik gagal hanya karena kosmetik ilegal. Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wilayah Semarang berhasil membongkar praktek perdagangan kosmetik ilegal. Gudang kosmetik ilegal milik IR berada di Jalan Tarumanegara, Kelurahan Rejo Winangun Utara, Kota Magelang. Inilah suasana dalam gudang. Petugas menemukan puluhan ribu kosmetik dan obat kecantikan ilegal yang mayoritas diimpor dari luar negeri. Kosmetik identik dengan perempuan dan cenderung masyarakat masih memakai produk pemutih kulit yang memiliki efek instan. Apakah kosmetik itu? Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetik dijelaskan bahwa kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis atau kulit, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi, atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Namun ternyata, sebagian besar produk kosmetik yang memiliki efek instan memutihkan kulit tersebut mengandung senyawa merkuri. Kosmetik ilegal banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional yang dijual secara bebas dengan harga yang sangat terjangkau. Dan bagi orang awam yang tidak memahami bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik ilegal ini, dengan harga yang sangat terjangkau dan hasil yang diperoleh sangat cepat, merupakan fakta yang sangat menggiurkan bagi pengguna kosmetik ini. Para ahli mengingatkan agar masyarakat menjauhi produk yang mengandung bahan baku merkuri, terutama yang umumnya terdapat dalam kosmetik. Lantas, mengapa perlu meninggalkan pemakaian produk kosmetik bermerkuri? Produk kosmetik bermerkuri umumnya bisa mengakibatkan efek samping sesaat setelah penggunaan pada kulit yang sensitif. Produk kosmetik bermerkuri juga akan membuat dampak jangka panjang pada penggunanya. Bukan hanya saja dapat merusak kulit wajah, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan dan memicu berbagai penyakit. Di antaranya seperti kanker kulit, gangguan janin apabila dipakai pada saat hamil, gangguan saraf, gangguan ginjal yang kronis. Sebenarnya, merkuri itu sendiri adalah suatu logam yang berbentuk cair dan hanya menguap di suhu tinggi minimal 375 derajat Celcius serta berwarna silver. Untuk mengetahui kandungan logam merkuri dalam suatu produk kosmetik, diperlukan suatu pengujian secara ilmiah di laboratorium. Di Makassar, banyak terdapat laboratorium pengujian yang dapat melakukan pemeriksaan kadar merkuri dalam kosmetik. Salah satunya adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Umumnya peralatan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan merkuri dalam kosmetik adalah alat instrumen seperti AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer dan atau ICP atau kepanjangannya Inductively Coupled Plasma. Kedua alat tersebut dapat mendeteksi keberadaan logam berat merkuri meskipun dalam kadar atau konsentrasi yang sangat kecil. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik,
dikatakan bahwa kosmetik harus dibuat dari bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik yang disertai dengan dokumen mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik. Pelaku usaha wajib menjamin kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetik yang dapat dibuktikan dengan hasil uji laboratorium dan atau referensi ilmiah lain yang relevan. Merkuri dalam kosmetik tidak boleh dijadikan sebagai bahan dasar utama dalam pembuatannya. Akan tetapi, bila terjadi cemaran logam merkuri dalam proses pembuatan, kadarnya tidak boleh melebihi 1 mg per liter. Maka, pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik dalam Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2019 tentang cemaran dalam kosmetik, maupun dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi konsumen yang cerdas dengan selektif dalam penggunaan kosmetik. Gunakan kosmetik yang aman dan telah lolos pengawasan dan pengujian instansi terkait.